Oke, kita lanjut lagi. Eh, kali ini kita mau lebih advance lagi, ya. Kita sudah bisa meluncurkan activity kedua dari activity pertama. Nah, sekarang kita mau passing data antara activity yang pertama ke activity yang kedua. Jadi eh, contoh aplikasinya misalnya aplikasi login ya di activity pertama kita validasi login dan lain sebagainya, ya kan? Nah, username masukin username-nya ya. Jadi pengguna memasukkan username-nya. Kalau misalnya validasinya oke, username sama password-nya oke, otomatis nanti activity kedua akan diluncurkan. Nah, kita pingin supaya username dari penggunanya ini dibawa juga ke activity yang kedua untuk ditampilkan ke penggunanya supaya dia bisa tahu eh, yang login ini siapa sih, gitu kan? Nah, eh, kita mau buat aplikasi yang seperti itu. Cuma mungkin tidak akan seperti username dan login dan lain sebagainya ya, tapi sederhana aja. Jadi misalnya masukkan input nama. Nah, data namanya ini dipasing ke activity kedua untuk menampilkan pesan hi atau hello nama usernya. Oke, nah kita masuk ke activity main XML. Nah, ini kita uh, biarkan aja ya. Kita buat teks uh, plain text aja ya lah. Plain text. Edit text. Kan name. Terus button. Seperti biasa kita set constraint-nya. Oke. Name. Oke. Kita name. Intinya teksnya kita kosongin aja. Isi nama Anda di sini. Oke, hintnya ini ID-nya apa ya? Edit ID-nya kita singkat aja, edit text name faktor. Terus kita mau button di bagian bawah, set constraint-nya. Oke, untuk teksnya button ID-nya saya ubah jadi button submit. Untuk oke, teksnya juga saya ubah jadi submit. Nah, sekarang kita mau buat metodenya untuk yang kedua, public voids untuk yang metode ketiga ya, submit name view. Oke, kita mau bindingkan dulu di on click-nya submit name. Oke, balik lagi ke main activity. Sekarang kita mau buat edit, kita mau dapatkan input dari usernya.
find view by ID, ID, edit text name. Oke, jadi maksudnya di sini adalah karena kita ingin dapatkan teks dari edit text name, maka kita eksekusi perintah find view by ID. Nah, ID-nya ini otomatis digenerate oleh Android Studio. Jadi setiap ID dari view itu nanti dibuatkan semacam resource ya, sehingga kita bisa mengakses resource tersebut hanya dengan menggunakan r.id atau edit text name. Oke, karena kita sudah tahu bahwa edit text name ini adalah edit text, maka kita casting edit text-nya ini ke tipe edit text. Nah, objeknya itu kemudian diacu oleh variabel edit text ini. Coba aja edit text name. Edit text name, panggil metode get text to string. Oke. Jadi value yang diinput oleh user itu diacu oleh variabel name yang ada di sini ya. Setelah itu kita buat intent new intent sama seperti di atas ya. This high activity dot class intent. Nah, setiap intent selain bisa set data, kita juga bisa set tambahkan data ekstra. Put extra. Put extra. Nah, yang bagian pertama parameternya itu adalah key-nya ya. Key-nya ini misalnya dataku. Saya isi teks dataku ya. Oke, terus nilai yang kita mau masukkan itu adalah name. Oke. Jadi key-nya adalah dataku dan value-nya adalah name. Input dari user yang kita ambil dari edit text name. Nah, dataku ini adalah key-nya. Supaya kita bisa ngambil nanti di activity kedua kita ambil intentnya ya. Ambil dari extra dengan key dataku untuk mendapatkan nilai dari name. Oke, jadi value name itu kita sudah sematkan ke intentnya ini. Jadi dia masuk ke dalam intent. Baru kemudian kita start activity dengan intent yang kita sudah isi dengan value dari edit text name. Oke. Nah, ini cara mengirimkan di yang kedua ya. Dari button submit di activity yang pertama. Nah, untuk activity yang kedua, kita mau set supaya high-nya ini berubah. Tergantung dari nama yang kita masukkan. Nah, edit. Kita perlu ID-nya. Saya lupa ID-nya apa. ID-nya ganti text view high. Ya, jadi biar gampang. Oke, masuk ke C. Jadi kita mau supaya semuanya itu di-set pada saat atau setelah layoutnya di load. Itu pada saat on create.
So text view here, text view I equals text view, ya, find view by ID, RID, text view high. Ya, karena kita sudah tahu text view high-nya ini pasti adalah text view ya, tipe atau kelasnya adalah text view. Nah, text view high kita mau dapatkan ininya dulu deh, datanya ya. Caranya adalah kita mesti akses get intent ya, get intent. Oke, if get intent tidak sama dengan null and get intent has extra, dataku. Jadi kalau misalnya intentnya tidak kosong dan ada intent dengan ekstra dengan key dataku, kita ambil datanya, value-nya. Get intent, get extra, get extra, get dataku. Dataku get ini tipe datanya apa? Oh, objek. Data returnnya objek string ya, value name aja, name. Nah, beda tipe. Sini saya objeknya itu saya mesti casting menjadi string. Oke. Name. Nah, else-nya di sini kita tampilkan aja pesan terus. Ini buat jaga-jaga aja. Like text, this, no, message, activity, the first activity, like those, like short, so, ya, jadi hanya untuk sebagai pesan aja. Kalau misalnya datanya tidak ada ya. Oh, mungkin lebih bagus lagi kalau misalnya di activity yang pertama kita buat kondisi nih di sini. If name sama dengan no or name type name frame length sama dengan lebih besar dari 0, ada intentnya. Oke. If name tidak sama dengan 0 atau name lebih besar dari 0,
Berarti ada intentnya ya. Kalau misalnya nggak ada, ya udah. Intentnya ya nol aja. Oke, kalau misalnya udah, kita mau buat kondisinya di sini untuk mengubah uh, isi dari text view. Text view hi, text view find view by id id view hi. Setelah itu kita set text view hi, set text hi plus name, kita concatenate here. Oke, ini udah. Oke, nah sekarang kita coba tes dulu ya. Apakah berhasil atau tidak? Sekarang kita kosongkan dulu. Submit. What's happening? Error. Errornya apa? Oke, submit ini. Oh, pointernya mesti ada. Sorry. Pointernya mesti ada. Maksudnya adalah ekstranya yang kita buat pengkondisian. Oke. Oke. Jadi benar ya. Saya ulangi lagi, submit dengan data kosong. Submit. No message from the first activity. Dibenarkan. Jadi kalau misalnya tidak ada pesan, tampilkan tidak ada value nama, ya udah berarti kita tampilkan pesan. No value from the first activity. Nah, sekarang kita isi nama. Misalnya Eduardo. Ferguso aja. Namanya Ferguso Jailani. Submit. Hai Ferguso Jailani. Oke, nice. Close. Oke, semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Biar lebih bagus, ininya saya buat ini gedein aja lah ya. Oke, saya ulangi lagi.
Submit. Oke. Iya. Hai, hai. Hai, hai. So, hai, hai. Hai. Oke. Oke, saya jelaskan sekali lagi kodenya. Jadi pada submit name, kita ambil value dari edit text. Ya, kalau misalnya kita buat intent, kalau misalnya namanya kosong, atau misalnya hanya berisi empty string dan white space karakter gitu kan, kita skip aja. Tapi kalau misalnya name-nya ada nilainya dan bukan white space karakter, kita masukkan ke dalam ekstra di bagian intentnya dengan key dataku. Kemudian kita start activity-nya. Nah, pada saat activity kedua on create, dan setelah layout-nya dibuat, tuh kan, ini kita cek get intent ada yang masuk atau tidak. Kalau misalnya tidak sama dengan null, dan di dalam intentnya itu terhadap extra value dengan key dataku. Jadi perlu diingat ya, ini key-nya mesti sama nih, nggak boleh beda. Ya, untuk ngecek. Kita juga bisa kirim tidak hanya satu nilai, tapi berbagai macam nilai ya. Boleh lebih dari satu nilai. Dan key-nya kita buat beda-beda, tergantung dari kebutuhan. Kalau ini hanya satu aja, key-nya dataku. Kalau misalnya mau dua, ya mungkin dataku dua, atau misalnya halo, apa aja, string teks apa aja, bisa jadi key. Oke. Kalau misalnya tidak kosong dan ada nilainya, kita set text view, teksnya itu hi plus name yang kita masukkan tadi dari activity pertama. Tapi kalau misalnya tidak ada intent, ya tampilkan toast aja, message singkat, no message from the first activity. Oke. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekian video kali ini.